Menulis itu nyawanya dosen. Tanpa tulisan dia hidup tak bernyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Unpas. Ketemuan lagi dengan Kang Ridwan Simontea ya di Unpas Talk Show. Dan seperti biasa kita selalu menghadirkan orang-orang hebat yang luar biasa pastinya. Dan kali ini kita akan menghadirkan sosok yang sangat luar biasa kalau menurut saya, karena beliau dulu pernah juga punya geng ya. Punya balap-balapan, coret-coretan dinding gitu kan dan lain sebagainya. Pokoknya beliau top banget lah, anak SMA 9 dulunya ya. Dan kalau tidak salah beliau juga mengimplementasikan coretan dindingnya dulu, kepremanismeannya dulu menjadi sebuah karya yang sangat luar biasa, yaitu buku-buku yang berjajar pulau-pulau ya. Pokoknya segambreng-gambreng buku beliau. Dan kali ini beliau diamanahi menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Siapa lagi kalau bukan Bapak Dr. Anton F. Susanto, sarjana hukum, magister hukum ya Pak ya. Oke, S1-nya di Unpas ya Pak kalau nggak salah. Nggak salah. Nggak salah. S2, S3-nya di Undip. Ya, orang yang sangat luar biasa. Saya juga mengenal beliau, wargi Unpas. Pernah di di Monef sama beliau. Tegas sekali orangnya. Mana karyanya? Ini amanat dari pemerintah. Duitnya harus jelas. Luar biasa. Ini dia Pak Dr. Anton. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu ya. Selalu gagah nih Bapak dari dulu, luar biasa. Udah mulai itu Pak. Udah mulai itu. Kalau itu sebenarnya yang terpenting jiwanya seperti yang Bapak miliki saat ini yang sangat luar biasa. Jiwanya tetap muda gitu. Stylenya juga tetap muda gitu. Oke. Kesibukan apa nih akhir-akhir ini Pak Dekan ya, Pak Dekan Fakultas Hukum? Ya, ini selamat pagi ya? Apa? Ya betul ya, selamat pagi. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. lumayan lagi banyak kegiatan. Di samping memang aktivitas sebagai Dekan Fakultas Hukum. Ngurus administrasi, ngurus dosen, ngurus penelitian dan apa segala macam hal yang terkait dengan kemajuan fakultas lah. Iya. Tapi di samping itu juga saya kebetulan kan jadi asesor. Asesor Manwete. Nah, sekarang tuh lagi aktif-aktifnya untuk melakukan visitasi ke banyak perguruan tinggi ya. Tapi kebanyakan memang sistemnya online atau daring. Terus saya juga reviewer memang. Betul. Reviewer Simlipdapmas atau Simlipdapmas Kemendikbud sekarang ya. Iya, betul. Nah, itu juga kemarin lagi banyak-banyaknya pada samping itu juga ada beberapa proposal yang direview juga. Dan kebetulan saya juga aktif karena saya dosen. Saya jadi punya aktivitas harus meneliti, ya, harus pengabdian, harus ngajar. Betul. Jadi aktivitasnya lumayan. Terutama menulis nih, bukunya sudah banyak sekali nih Bapak. Kalau menulis sih nampaknya harus jadi semacam dia memang nyawanya ya. Kebutuhan nyawanya, lah ya berarti ya. Nyawa dia. Jadi kalau ada dosen nggak nulis maka dia dicabut nyawanya. Aneh ya justru menurut Bapak ya. Betul. Karena kan ada mahasiswa saya pernah ngomong kalau nggak nulis dosen mending mati aja katanya. Itu memang artinya memang menulis itu nyawanya dosen. Tanpa tulisan dia hidup tak bernyawa memangnya. Nggak ada nyawanya. Ada tapi nggak ada gitu ya. Nggak ada ruhnya, nggak akan kerasa pemikiran, gagasan, konsep yang justru itu merupakan bagian dari profesi sebagai seorang dosen. Betul sekali. Oke, kegiatan di Fakultas Hukum sendiri di tengah-tengah kesibukan Bapak secara personal mungkin di fakultas sendiri ada program-program apa saja nih sekarang nih Pak? Ya, ada banyak program sebetulnya. Makanya kita juga sekarang memang yang paling utama kita sedang fokus. Kemarin kita baru rapat kerja terbatas. Kita sedang fokus membahas tentang implementasi kurikulum nih, OBE ya, outcome based, terutama kaitannya dengan merdeka belajarnya. Betul. Jadi kita sedang aktualisasikan, kita sedang pertajam, dan kita mulai membangun konsep visi misi fakultas yang disesuaikan dengan perkembangan di universitas. Ya, perkembangan di universitas, terutama ada kaitannya dengan konsep entrepreneur.
kita mengembangkan konsep legalpreneur-nya. Legalpreneur-nya. Jadi kita pertajam aspek itu, maka struktur kurikulum kita kembali benahi. Kemudian juga struktur lembaga organisasi di Fakultas Hukum berubah total sekarang. Ya, jadi betul. Memang yang saya tahu juga begitu Bapak jadi dekan itu perombakannya di sana sini di berbagai lini luar biasa sekali ini. Maksudnya memang ya kalau kita ingin berubah ya kita harus total berubah. Harus total. Kalau sedikit-sedikit ya agak sulit kagok sekarang lah ya. Karena perubahannya cepat. Terus kita juga sekarang yang paling penting tengah terus mengembangkan sistem sebetulnya. Sistem, ya. Sekalipun di universitas itu kita punya IT misalnya, teknologi, tapi kita tengah mengembangkan sistem secara mandiri. Khususnya di Fakultas Hukum saat ini kita tengah mengembangkan sistem perkuliahan berbasis metaverse. Jadi berbasis metaverse. Jadi terutama sih untuk laboratorium hukum. Betul. Jadi sistem peradilan semu menggunakan metaverse. Karena berbeda dengan laboratorium prodi atau fakultas lain ya di Fakultas Hukum ini. Nah, mudah-mudahan kita akan perkenalkan nih ke SMA. Jadi kita akan coba dorong untuk mengadakan perlombaan moot court peradilan semu SMA menggunakan metaverse. Jadi dia fasilitasnya dia bisa masuk ke metaverse, dia bisa menjadi hakim, jaksa, nanti kita bisa nilai ya. Jadi, luar biasa Pak Dr. Anton. Artinya sudah disiapkan berbagai fasilitas sarana prasarana yang diperuntukkan untuk mendukung seluruh kegiatan-kegiatan kita tersebut. Sudah prototype metaverse-nya sudah mulai jadi. Sekarang kita sedang godok gitu ya, sedang kita matangkan. Dan kebetulan juga beberapa dosen tengah mengembangkan konsep meta ajar X reality gitu ya. Jadi berbasis, dan kebetulan saya juga dapat hibah Kemendikbud ini untuk penelitian dasar yang kompetitif nasional. Itu kaitannya dengan pendidikan hukum meta ajar terutama X reality itu ya. Jadi nyambung. Nah itu yang coba kita kembangkan, mudah-mudahan dalam semester ini kita sudah bisa gulirkan. Kedua, kita juga tengah mempersiapkan sistem perkuliahan hybrid. Karena kan space kita di Lengkong kan kecil ya. Space kita di Lengkong kecil, tapi mahasiswa kita banyak. FISIP ada sekitar 7.000. Fakultas Hukum 1.800-an kalau itu tuh. Nah, kalau kita hadir semua, itu kan crowded ya, tempat parkir sulit. Jadi kami memang kemudian mengembangkan sistem perkuliahan hybrid. Jadi ada mahasiswa yang online, ada ada yang offline. Jadi space itu bisa termanfaatkan dengan baik. Betul. Itu esensinya. Dan kita terus mengadakan pembenahan fasilitas. Kita sudah mulai punya ini nih. Fitness di Fakultas Hukum. Masya Allah, luar biasa. Buat dosen, buat karyawan. Artinya ada kesejahteraan buat mahasiswa, buat karyawan. Kesejahteraan itu kan bukan hanya berbentuk materi ya Pak ya, tapi kesehatan juga ini sangat luar biasa. Wah, luar biasa kalau begitu, sampai kepikiran seperti itu nih. Dari mana ini dari ide-ide itu muncul Pak, kalau boleh tahu nih? Ya, untuk bisa belajar cerdas itu kan gak hanya pikirannya, tapi fisiknya juga harus cerdas. Itu yang menjadi fokus kita. Kemudian juga kita menyiapkan juga fasilitas musik. Jadi di sana ada alat-alat yang bisa digunakan oleh karyawan, oleh mahasiswa untuk pengembangan seni. Ya. Luar Jadi ini biasa. juga bisa mendorong. Saya sih berharap bahwa pengembangan bidang-bidang non hukum itu justru mampu meningkatkan kompetensi mereka di bidang soft skill mereka. Dan biasanya mahasiswa atau lulusan itu mereka akan sangat membutuhkan itu ketika berhadapan dengan dunia kerja. Kalau hard skill kan, sudah cukuplah di kelas begitulah ya. Ini soft skillnya untuk menciptakan kecerdasan intelektual itu justru dari situ ya. Iya. Kita mulai mendorong dalam sistem pembelajaran sekarang. Kita mulai mendorong, mulai mengembangkan multi kecerdasan. Jadi di samping konsep intelektual, hard skillnya itu digodok misalnya di laboratorium, tapi kita juga dorong dengan soft skill. Saya sih berharap mulai ke depan itu emosional dan spiritualnya juga bisa dibangun. Jadi mahasiswa memang diberikan
berbagai harapan bisa mengembangkan dirinya, terutama indeks kinerja ya. Sekarang saya tengah mencoba menggulirkan bagaimana aktivitas BEM, artinya lembaga kemahasiswaan. Betul. Lembaga kemahasiswaan itu tidak hanya ikut serta di lembaga saja, tapi dia akan bernilai SKS mata kuliah. Oh, sudah ada rewardnya ya? Ya. Jadi kita sudah mulai kemarin rapat kerja, kita sudah ingin clearkan bahwa aktivitas mahasiswa di kelembagaan sebagai BEM ataupun BBM itu bisa bernilai SKS untuk mata kuliah. Jadi dia bisa dikonvert, ditukarkan tanpa harus ikut proses perkuliahannya. Artinya di sini belajar merdekanya sudah dikembangkan di sana ya. Kita sudah mencoba betul konsep ini dibangun sedemikian rupa begitu. Mudah-mudahan sih bisa lebih matang lagi ya. Oke, di Fakultas Hukum juga kan kalau tidak salah nih sedang membuka atau menguji coba yang namanya kuasi internasional. Itu kalau boleh tahu apa sih Pak? Kemana arahnya nanti Pak? Kita sebetulnya sedang melihat peluang itu, peluang itu sambil ingin menunggu sebetulnya rencana akreditasi internasional di universitas. Ya, kalau akreditasi internasional ini bisa digulirkan di universitas, kita akan dorong sebetulnya untuk mengembangkan para mahasiswa pilihan. Betul. Dari beberapa kelas untuk ditempatkan satu kelas secara khusus. Kelas ya, internasional gitu. Sistemnya mungkin baru kuasi. Kuasi itu semu ya. Jadi nanti kita akan coba jika sistem pembelajaran hybridnya sudah jalan. Karena dengan sistem pembelajaran hybrid kan itu bisa diikuti tanpa harus on-site semuanya ya. Jadi mereka yang ada di luar juga bisa kita akan coba undang untuk bisa hadir dalam proses perkuliahan. Rencananya kita akan kembangkan mulai dari bentuk kuliah-kuliah umum dulu. Ya, kita akan panggil beberapa dosen dari luar untuk bisa memberikan kuliah-kuliah kegiatan kuliah umum di kita. Setelah itu saya harapkan bisa jadi embrio lah. Ya betul. Tapi sekarang sudah mulai sedang digodok ya, karena memang rencananya di akhir 2022 ini rencananya mudah-mudahan bisa digulirkan. Oke, satu lagi ini di Fakultas Hukum juga tidak hanya menerima dan meluluskan mahasiswa, tapi yang kami dengar nih juga di Fakultas Hukum ada yang disebut dengan CDC. Ya, itu sudah sejauh mana nih Pak sampai saat ini perkembangannya? CDC ini sudah cukup lama, dari 2019 berkembang. Oh, sudah 2019. Kita sudah ciptakan, yaitu jadi di kita tuh ada banyak lembaga yang dibuat sejak saya menempati posisi dapat amanah jadi dekan. Salah satunya adalah Career Development Center. Jadi ini adalah pusat pengembangan karir yang mencoba mensinergikan realitas dunia pekerjaan dengan realitas dunia pendidikan. Nah, dengan harapan bahwa para mahasiswa yang nantinya akan lulus itu betul-betul tidak masuk ke rimba belantara tahu gitu ya. Tapi mereka betul-betul sudah memiliki mendapatkan informasi yang secara real tentang dunia pekerjaan. Betul. Oleh karena itu memang ini dipadukan dengan konsep dengan MBKM ini, yaitu dengan kuliah magang selama 6 bulan di beberapa lembaga. Ini harapannya oleh CDC ini bisa dikembangkan juga. Ya. Nah, kemudian yang paling utama juga adalah bagaimana CDC ini memberikan upaya pelatihan kegiatan yang sifatnya soft skill. Dari luar itu dibawa ke dalam untuk memberikan yaitu pemahaman soft skill bagi para mahasiswa. Misalnya bisa saja kita berbicara tentang teknik wawancara klien, itu kan nggak ada tuh di dalam cara hard skillnya hukum di kelas itu nggak ada ya. Atau teknik komunikasi investigasi secara eksplisit tidak ada gitu ya. Jadi itu kita bisa bawa masuk dalam rangka kegiatan. Jadi ini memang betul-betul diarahkan, dikembangkan untuk membangun karir mahasiswa nantinya setelah dia lulus.
Berarti ada hubungannya sama yang namanya apa namanya? Anggrahatana. Ya, itu adalah sebuah lembaga juga yang ada di Fakultas Hukum, tapi itu memang kalau CDC itu dari fakultas. Dari fakultas. Tapi Anggrahatana ini merupakan unit kelembagaan di mahasiswa yang berorientasi kepada minat bakat, khususnya minat bakat yang kaitannya dengan peradilan. Yang tadi dijelaskan sebelumnya ya, ada hubungannya betul. sama peradilan begitu. Peradilan. Jadi mereka memang mahasiswa yang berlatih di sana, digodok, kemudian mereka biasa mengikuti kompetisi baik nasional maupun internasional. Dan kita memang sudah sangat banyak sekali mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Sejauh ini prestasi-prestasi yang didapat dari kedua program keren tersebut apa nih Pak? Salah satunya kita kemarin itu mahasiswa kita itu menjadi duta peradilan ya. Jadi 100 duta peradilan nasional tuh di Indonesia. Artinya itu berangkat dari lembaga kita. Dan kemudian saya agak lupa kemarin itu kalau tidak salah kita mendapatkan favorit atau apa ya di waktu ada kegiatan lomba di Undip ya. Nah kita sudah pernah mengikuti 3 atau 4 kali kegiatan moot court ya. Di samping proses pembelajaran, tapi ini juga mendidik mahasiswa untuk mereka lebih percaya diri ya. Bahwa Unpas itu eksis, Fakultas Hukum eksis. Ini bersaing loh dengan fakultas-fakultas di negeri misalnya ya, atau di swasta yang memang levelnya baik. Kalau begitu memang tidak diragukan lagi nih Fakultas Hukum Unpas nih keren banget nih. Tapi satu hal nih Pak, katanya lagi-lagi katanya nih. Pasti warga Unpas juga pengen tahu. Di Unpas juga ada yang namanya apa? Clinical Legal Education. Yeah. Nah, itu apa nih Pak? Jadi ini lembaga. Ini memang Clinical Legal Education ini luar biasa menurut saya. Jadi ini adalah lembaga pendidikan hukum klinis yang dibentuk awalnya itu bekerja sama dengan South Africa. Jadi dengan Afrika Selatan. Dengan Afrika Selatan itu dibentuk untuk menciptakan sama sebetulnya pendidikan soft skill bagi para mahasiswa. Bagaimana mahasiswa mampu mengarrange sebuah acara, bagaimana mahasiswa mampu melakukan kegiatan penyuluhan hukum dengan model simulasi games. Jadi ini memang sebuah proses pembelajaran interaktif. Nah kita dengan CLE ini kita sudah tergabung dengan CLE Global. Ya, jadi banyak narasumber kita, dosen-dosen kita itu digunakan sebagai narasumber dalam pertemuan CLE Global. Ya, jadi dipanggil ke India, ke Pakistan, banyak sekali gitu ya. Dan bahkan pada tahun 2019 kita berhasil menyelenggarakan konferensi untuk CLE Global. Itu yang hadir adalah 350 peserta dari 54 negara. Bayangkan. Jadi 350 peserta dengan 54 negara hadir. Dibuka langsung oleh Kemenkumham pada waktu itu ya. Kemenkumham bengong malah. Unpas kok bisa gitu. Ini dan itu levelnya fakultas loh. Iya. Jadi bukan universitas, levelnya fakultas justru ya. Iya. Dan ini dikatakan ini lebih besar dari pertemuan Asia Afrika karena konferensi. Bayangkan hadir di Bandung 54 negara. Ya, dengan karakter yang luar biasa. Kita selenggarakan memang pada waktu itu di Pasca di Paguyuban ya. Di Jawa Sumatera itu ya. Dan itu respon mereka luar biasa. Mereka mengatakan ini barangkali adalah conference terbaik sepanjang mereka mengikuti conference di berbagai negara. Masya Allah, luar biasa warga Unpas kan Fakultas Hukum di bawah pimpinan Bapak Dr. Anton ini. Oh iya, satu lagi katanya cuma 3 perguruan tinggi yang punya program ini. Betul, ini masih sangat terbatas ya. Pionirnya memang kita 3. Yang pertama sekali itu UII dan Unpas. Ini 2 lembaga yang memang mengembangkan sistem ini. Betul. Sekarang perguruan-perguruan tinggi negeri itu belum banyak sebetulnya awalnya. Sekarang sudah mulai muncul di beberapa perguruan tinggi negeri dan sudah banyak ya. Tapi embrionya itu memang dari salah kita satunya aja ya.
salah satunya. Fakultas Hukum Universitas Pasundan ya. Oke, luar biasa. Di samping itu juga kalau kan ada Biro Bantuan Hukum tuh sejauh ini pasti akan semakin berkembang semakin hari ya. Menurut pendapat Bapak keberadaannya atau eksistensinya bagaimana sampai saat ini? Ya, ini lembaga yang berdiri seiring dengan perkembangan universitas atau di Fakultas Pasundan itu sendiri sebetulnya. Dan Biro Bantuan Hukum ini adalah lembaga yang berorientasi kepada pengabdian pada masyarakat. Jadi memang diisi oleh para alumni, yang biasanya mereka sudah menjadi lawyers, konsultan hukum, berkolaborasi dengan mahasiswa. Betul. Dan di dalamnya juga ada dosen untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada masyarakat. Bagi mereka yang membutuhkan bantuan hukum, mereka punya problem hukum sekaligus tidak mampu. Memang fokusnya ke sana. Jadi dilayani secara gratis. Ya. Jadi mereka bisa konsultasi hukum, mereka bisa diskusi penyelesaian masalah hukum, bahkan sampai ke bantuan di pengadilan. Kita berikan bisa di pengadilan juga ya. Betul. Jadi untuk seluruh warga masyarakat, keluarga Unpas juga, gitu, itu juga bisa memanfaatkan lembaga ini. Dan lembaga ini sudah terakreditasi juga, ya, terakreditasi. Kita sedang mau reakreditasi untuk lembaga ini. Dan kita bekerja sama dengan instansi-instansi akademik instansi peradilan. Jadi BPKH ini sudah cukup dikenal di lingkungan dunia kepengacaraan atau peradilan, dan kita sudah mendirikan banyak pos bakum kerjasama dengan beberapa pengadilan. Sudah ada kerjasama ya. Di pengadilan negeri, kemudian juga kita kerjasama dengan pengadilan tinggi, juga pengadilan-pengadilan di luar daerah untuk memberikan bantuan hukum pada mereka yang tidak mampu. Iya. Tapi tadi ada kontribusi alumni nih sangat luar biasa nih terhadap lembaga khususnya di Fakultas Hukum. Artinya Fakultas Hukum sendiri membangun maintenance atau membangun kerjasama dengan alumni itu biar bisa dicontoh nih sama wargi Unpas atau fakultas-fakultas lain ya. Bagaimana membangun sinergi antara lembaga dengan alumni gitu. Ini jarang sekali ya, sulit sekali nih kelihatannya nih Pak. Ya betul, memang ini menjadi concern kita juga ya. Dan barangkali juga harus menjadi concern Unpas ya, dalam rangka mengembangkan relasi antara perguruan tinggi dengan alumni. Karena tidak ada perguruan tinggi yang berkembang luar biasa tanpa bantuan alumni. Jadi alumninya sangat menentukan untuk bisa membawa nama perguruan tinggi ini menjadi semakin besar. Nah, oleh karena itu dasar itu kita kebetulan nih punya ikatan alumni baru, ketuanya baru dan kedepannya ketuanya sangat proaktif dan progresif. Jadi saat ini bersambut baik tuh antara fakultas dengan ikatan alumni. Kita mulai membangun relasi bagaimana apa yang bisa diberikan alumni terutama untuk para adik-adiknya. Betul. Saya sih berharap berorientasi kepada dua hal. Satu, barangkali alumni bisa memberikan sumbangan semacam pembinaan, pengembangan pengetahuan, sikap, mental seperti itu ya, sehingga terdoronglah mahasiswa kita untuk melihat contoh di alumni. Yang kedua, saya berharap juga alumni bisa memberikan beasiswa sebetulnya para mahasiswa. Betul. Saya sedang mengupayakan itu ya. Ini mudah-mudahan bisa direalisasikan bagaimana alumni bisa mensupport mahasiswa kita ya, karena mereka potensinya sangat tinggi. Nah, kita baru-baru ini memang melaksanakan kerjasama yang real. Kita kerjasama dengan alumni, alumni punya relasi dengan kepolisian, Polres, Polrestabes. Kemudian kita kemarin baru vaksin gratis tuh. Itu sudah ada kerjasamanya ya, wujud kerjasama. Langsung kemarin tuh ada kegiatan dan antusiasme masyarakat bagus, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan tingkatkan terus untuk berbagai program alumni. Tapi memang backupnya juga kaitannya dengan CDC sebetulnya. Ya, bagaimana mereka bisa memberikan informasi kerja kepada para mahasiswa, sehingga mahasiswa itu kalau mau keluar ada yang mengayomnya gitu ya. Betul. Ada yang mempromosikan, ada yang memberikan fasilitas. Saya pikir sih itu bisa dilakukan jika kita memang betul-betul bisa membangun relasi dengan alumni. Betul. Memang alumni itu peran alumni penting juga sangat untuk perkembangan lembaga ya. Di beberapa perguruan tinggi justru alumninya yang berperan.
dan alumninya solid. Jadi kalau misalnya dia ada alumni kita misalnya atau alumni perguruan tinggi menempati posisi tertentu, nah diberikan peluang yang cukup besar untuk para adik-adiknya gitu ya, untuk bisa berkarya. Karena di era betul tidak murni haruslah persaingan ya, saya melihat karena ada semacam relasi kuasa di dalamnya. Betul. Nah, relasi kuasa ini seharusnya bisa dimanfaatkan dalam upaya untuk membangun bagaimana alumni bisa mendorong para adik-adiknya untuk terus berkembang dan menjadi semakin besar. Iya, luar biasa nih. Ngobrol sama Pak Dekan Fakultas Hukum ini nggak kerasa. Sumpah sudah 30 menit begitu cepat berlalu. Oke Pak Dekan, sedang menghadapi apa nih Fakultas Hukum sekarang barangkali yang terbaru untuk terkait dengan kegiatan PMB dan lain sebagainya. Ada kegiatan khusus mungkin? Ya, sejauh ini alhamdulillah untuk calon mahasiswa Fakultas Hukum kita stabil. Kita sudah sesuai target lah ya. Ya, kalau lihat yang registrasi misalnya saat ini sih targetnya lebih baik dari yang tahun kemarin. Oh gitu. Untuk di Fakultas Hukum ya. Masya Allah, meskipun biasa nih. Nanti kita lihat mudah-mudahan sih kalau target terakhir sampai gelombang 3 nanti itu bisa dicapai, maka target kita capaian untuk optimis itu bisa dicapai ya. Itu bisa mudah-mudahan. Tapi memang kita terus tengah mengembangkan upaya promosi dengan menggunakan media digital saat ini. Kita tengah melakukan pembenahan web kita ya. Jadi web kita benahi. Kemudian kita juga coba menggunakan search engine gitu ya. Sistem search engine untuk jadi kalau orang mau cari Fakultas Hukum di Jawa Barat mesti harusnya Fakultas Hukum saya yang Unpas dulu yang muncul. Kita tengah menggunakan keren Pak. Sistem search engine itu dan sekarang mulai dicoba dikembangkan ya, dan nampaknya kalau kita lihat di search itu kalau cari Fakultas Hukum di Unpas atau Fakultas Hukum Jawa Barat gitu atau di Bandung itu muncul biasanya Fakultas Hukum kita. Ya. Upayanya sudah sampai ke situ ya Pak. Kita coba lakukan dan dalam waktu dekat barangkali mudah-mudahan ini bisa terlaksana tapi sedang dibicarakan. Kita ingin tur SMA tapi mungkin karena waktunya mungkin sekarang belum ya, nanti mungkin setelah masuk ini sebagai bentuk investasi kita ingin tur SMA untuk mari kita bermusik sejenak dengan Fakultas Hukum. Jadi orang saya sih ngomong nggak mesti orang ngomongin yang serius tentang hukum untuk bisa mengenal hukum. Ya kita ingin diskusi tentang melalui media musik juga, tapi isu-isu hukum dan segala macam. Oke, warga Unpas. Jadi perlu tahu ya. Jadi beliau tuh sebenarnya angkatan 89, tapi beliau nggak kuliah, malah kursus musik dan menjadi seniman lah pada saat itu. 90 baru kuliah. Nah, ini beliau nih. Kalau boleh saya bongkar ya, bener kan Pak ya? Iya betul. Jadi pasti memang sempat aktif main musik ya di SMA tuh ya, main bass gitu ya. Jadi sekarang ngeband lah ya Pak. Ngeband aktivitasnya. Di samping hobi olahraga. Bagus Pak, tadi strateginya bermusik dengan Fakultas Hukum itu. Kalau bermusik sama anak seni musik Unpas mungkin itu udah biasa. Ini Fakultas Hukum loh gitu warga Unpas. Tunggu saja tangan mainnya nanti. Insyaallah ya. Oke, amin. Pasti sukses lah. Pak Anton kan sangat luar biasa tuh. Nah, untuk itu saya punya games nih ya. Games kan namanya ya. Gamesnya Jawara. Jawab Kunyalira. Jadi nanti saya bacakan pertanyaannya. Bapak nggak usah pikir dulu, langsung jawab ya. Oke Pak, siapa? Ada 10 pertanyaan. Baik. Satu pertanyaan. Hukum pidana atau perdata? Pidana. Filsafat hukum atau teori hukum? Filsafat hukum. Praktikum atau ngajar di kelas? Ngajar di kelas. Hafalin pasal atau nulis buku? Nulis buku. Masya Allah. Jaksa atau hakim? Hakim. Pengacara atau notaris? Pengacara. Litigasi atau non litigasi? Non litigasi. Lebih gampang belajar hukum internasional atau hukum Islam? Belajar hukum internasional. Oke, hukum atau politik? Hukum. Satu kalimat untuk Fakultas Hukum Unpas. Menjadi manusia pembelajar itu menjadi sangat penting. Mari kita menjadi manusia pembelajar. Oke, luar biasa warga Unpas, keren habis.
Senang sekali saya bisa ngobrol dengan orang hebat di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, dan di Pasundan pada umumnya termasuk paguyuban dan lain sebagainya. Beliau ini sangat sosok yang sangat luar biasa. Saya juga kagum dengan beliau, usianya ya belum terlalu tua lah ya, masih remaja justru kalau menurut saya beliau. Kalau melihat tampangnya ya. Wargi Unpas, senang sekali bisa ketemu lagi dengan Wargi Unpas, apalagi dengan narasumber yang sangat luar biasa pastinya. Kita bakal ketemuan lagi di event-event berikutnya atau di talk show selanjutnya. Jangan lupa di subscribe lah YouTube kita ya. Kemudian Instagram kita juga diikutin karena ini penting untuk Wargi Unpas. Terakhir Pak Anton, ya sambil kita nanti di closing sama karena saya masih ingin ngobrol nih. Sebenarnya Bapak dulu kan anak geng motor ya. Itu gimana ceritanya Pak? Ini mah sampai closing aja nih. Ya. Saya dulu pernah jadi geng. Ikut geng. Jadi gabung geng di SMA 9. Mas Yoks ya. Oh, geng Yoks. Jadi ini orangnya yang Yoks. Suku Indian gitu. Suku Indian. Jadi pada waktu itu sebetulnya tidak ada gambaran untuk ikut geng. Tapi rupanya gini. Jadi saya punya banyak teman-teman tuh. Banyak teman-teman, ada teman-teman saya yang lain yang banyak juga tuh. Namanya Anton juga pada waktu itu. Mereka ingin gabung. Kata saya, bolehlah kita gabung. Saya nggak kebayang gabungnya jadi apa ya. Tapi tahunya gabung ya, dulu memang isu-isu itu kan sedang rame. Ayo kita main atau apa ya, musik dan lain sebagainya. Jadi saya ikut gabung. Dulu kalau nggak salah Peter Anton namanya di SMA 9 itu jadi ketuanya, saya Anton jadi wakilnya. Jadi dia kayak itu. Tapi memang pada waktu itu sih tidaklah seheboh yang geng yang lainnya ya. Sekarang karena mungkin pada waktu itu juga kita memang di lingkungan SMA 9 kan dijaga betul tuh oleh TNI AU lah ya di situ ya. Kita nggak bisa aktualisasi macam-macam lah ya. Tapi itu pengalaman berharga menurut saya ketika memasuki dunia yang begitu. Saya jadi mengenal betul sih terutama makna hidup ya. Jadi itulah Wargi Unpas Dr. Anton Freddy Susanto SHM. Keren sekali. Terima kasih Pak Anton. Salam buat keluarga, sehat selalu dan sukses selalu untuk Bapak dan Fakultas Hukum Universitas Pasundan pastinya. Wargi Unpas, Ridwan pamit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.